Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Faris Channel TV. Nah, kebetulan hari ini saya berada di Masjid Jami Nur Amal, Jakarta Timur. Sedang diadakan pemotongan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Kurban tahun 2026. Nah, kebetulan saya pengen ngobrol-ngobrol sama DKM maupun dari Ustadz yang ada di sekitar sini. Dengan Pak Haji siapa, boleh saya tahu Pak? Pak Haji Abdillah dengan Pak Ustadz Hakim. Nih Pak Haji dulu ya, saya mau nanya. Dengan kegiatan ini biasanya setiap tahun berapa banyak nih Pak Haji kurbannya? Ya alhamdulillah pada hari ini tetap lumayan bagus kalau misalnya waktu menurun. Mungkin ada pengaruh isu global yang ada terjadi saat ini, kita tahu sama sekali. Jadi di tahun kemarin itu ada 7 sapi dan ada 20 ekor kambing. Dan tahun ini ada 4 sapi dengan 22 ekor kambing. Namun alhamdulillah kita dapat mengisikan sekitar 500 buat para jamaah, para tetangga dan sekitar masjid. Itu 500 kupon itu udah mencukupi dua RW atau bagaimana Pak Haji? Jadi sebagian ada 2 RW tapi sebagai RT. Jadi 2 RW ini di RW 2 dan RW 3. Di RW 2 itu kita mencakup sekitar 5 RT. Iya. Dan di RW 3 kita masuk sekitar 3 RT. Jadi ada 9 RT. Semoga aja semua 500 itu bisa bermanfaat ya Pak Haji ya, bisa kebagi semua gitu ya. Oh iya. Saya beralih ke Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, dengan adanya pemotongan hewan kurban ini, boleh nggak saya dapat info hukumnya mengenai hewan kurban ini, apa menurut Pak Ustadz itu wajibnya bagaimana dan sunahnya gimana Pak Ustadz? Agak keras Pak Ustadz, maaf. Kan kurbannya ada dua, ada sunah kurban sama ada kurban wajib. Karena di sini sudah terbiasa ada panitia yang mengatur, yang membimbing, itu ditanyakan ini kurbannya mau kurban wajib atau sunah kurban. Menjelaskan kalau mengingatkan sebelumnya ada hajat, kalau ada sesuatu yang berhasil dia akan berkurban, maka itu kita sampaikan berapa wajib kurbannya kurban wajib. Jadi dari panitia tidak bisa memberikan. Tapi kalau niatnya sudah kurban, ya ada bagian yang bisa diterima oleh yang berkurban. Jadi kayak nazar gitu Pak Ustadz ya? Jadi di sini kita sudah siapkan tim panitia yang nanti memberikan contoh dan bisa sudah kurban dan kurban pun dapat bagian. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terus untuk Pak Haji nih, saya mau nanya lagi, Pak Haji kan tadi bilang ada 4 sapi dan 20 berapa? 23 ekor kambing. 22 ekor kambing untuk tahun ini ya. Itu apa dengan sebanyak itu semua bisa terpenuhi Pak Haji untuk lingkup di sekitar sini? Jadi tetap kita harus penuhi, kita tidak kurangi penerima, tapi kita kurangi berat. Jadi biar ini merata, yang dulunya mungkin ada sekilo lebih, sekarang itu kita kurangi sampai ke 900 gram. Sehingga gitu. Semua yang kemarin tidak diterima oleh para penerima kurban ini rata semua. Itu tahun kemarin jumlahnya sama 500 kupon juga? Cuman berat daripada yang kita berikan itu lebih banyak. Kalau seandainya ada yang tidak kebagian kupon atau orang musafir lah lewat gitu ya, izin apa Pak Haji untuk solusinya? Jadi kita masih antisipasi, ada kupon-kupon cadangan, daging-daging cadangan yang kita siapkan, memang tidak banyak, ada sekitar 15 bungkus. Namun apabila ini sudah selesai, kita jam 4:30 tank sudah kita selesaikan ini pembagian. Jadi kelebihan itu mungkin ada kaum duafa yang datang, itu akan kita berikan kepada. Oh, jadi ada limitnya ya, jam 4:30 atau jam 5 Pak Haji? Jam 5, setengah 5. Karena ini masjid, sehingga nanti kegiatan sholat maghrib ini udah habis semua, sudah bersih. Ya pokoknya intinya udah ada pembersihan ya Pak Haji? Sudah ada pembersihan. Siap. Atau mungkin ada sedikit, ini sebelum saya akhiri Pak Haji ya, pesan-pesan untuk teman-teman yang lihat video ini, nanti kan rencana saya masukin di konten saya nih di YouTube. Mungkin satu yang lebih
spesifik di Nurul Amal kita punya itu bak kontrol khusus, itu yang paling penting. Kita ada septic tank yang memang kita khususkan buat kotoran dan sapi, kambing atau sapi. Dan itu alhamdulillah sejak tahun 2008 sampai sekarang itu tidak pernah berbau dan tidak pernah mengganggu dari lingkungan masyarakat. Jadi perlu masjid-masjid mempunyai ruang yang khusus yang kita siapkan untuk membuang kotoran sehingga darah tidak mengalir ke dalam got, ke saluran drainase dan sebagainya. Jadi ada penampungan sendiri Pak Haji ya? Penampungan sendiri. Dan alhamdulillah setelah kita lihat dalam beberapa tahun dibuka itu menjadi pupuk dan itu orang ambil pupuk. Tapi pengendapan daripada darahnya sendiri di saluran itu gimana Pak Haji? Gimana? Takutnya ada pengendapan Tidak darah ada, itu? tidak ada. Karena memang di dalam tanah itu kan banyak unsur kimia yang akan mengolah organik-organik tersebut yang tadinya kotor menjadi lunak dan menjadi pupuk. Dan kita buktikan kita baru dari tahun 2008 sampai sekarang tahun kemarin kita udah mulai menggali dan itu sudah jadi pupuk, sudah mengeras. Oke Pak Haji. Nah itu teman-teman salah satu manfaat adanya penampungan. Jadi bisa menjadi bermanfaat karena bisa berubah jadi pupuk ya Pak Haji ya. Dan bisa buat inilah memperlancar saluran air atau gimana. Untuk Pak Ustadz ada gak kira-kira nih saran-saran atau masukan mengenai kegiatan kayak gini Pak Ustadz? Jadi alhamdulillah sudah tercipta dengan baik dari mulai kita menerima amanah dengan kurban baik sapi maupun kambing semuanya bisa panitia koordinasi dengan baik, maka pendapat dulu kita ambil, kita terima, kita jalankan, dan alhamdulillah semakin tahun kepercayaan dari jamaah dari masyarakat kita semakin bertambah, dan kita juga setiap tahun pun selalu bertambah dengan jumlah hewan kurban, dan alhamdulillah sampai saat ini pun kita jumlahnya walaupun kurang sapi secara umumnya banyak, atau kadang-kadang juga sapinya lebih banyak, sapinya juga sama banyak. Itu karena kepercayaan dari masyarakat yang antara kita mengelola pelaksanaan. Baik Pak Ustadz Hakim dan juga Pak Haji Abdullah, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya kali ini. Sukses dan lancar semua. Semoga apa yang kita cita-citakan dan kita laksanakan bisa bermanfaat buat lingkungan dan kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya dari Faris Channel TV mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya iya. Mas, ini sampai saya sampaikan sedikit. Ini saya punya tim nih. Ini namanya timnya Rojali. Rombongan jaga setahun sekali. Nah ini Rojali ini udah dipakai sama kita luar biasa karena timnya sudah networknya sudah bagus, kompaknya dan sebagainya udah profesional. Silakan ditanya-tanya. Selamat sore atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dengan abang siapa nih? Baidillah. Baiklah. Kalau boleh tahu nih Rojali ini kepanjangannya kayaknya agak serem nih, rombongan jagal nih. Rombongan jagal setahun sekali. Kita emang kerjaan kita cuma setahun sekali doang gitu. tapi jagal yang positif ya Bang ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Ini Bang, saya ulangin, saya dari Faris Channel TV Bang. Iya. Insya Allah ini kita coba tayangin di channel YouTube saya. Ya, mengenai kegiatan hari ini. Tadi udah berbincang dengan Pak Haji Abdillah dan juga Ustadz Hakim. Terus kira-kira dari Bang Fadila ya? Iya, alhamdulillah. Apa yang didapat dari kegiatan ini Bang? Kegiatan ini alhamdulillah kita udah berjalan dengan DKM Masjid Nurul Amal kurang lebih selama berjalan itu 4 tahun. Dan alhamdulillah dapat nilai positif semua, jaga amanat kita. Diberikan amanat, alhamdulillah amanat itu kita laksanakan dengan baik. Terus biasanya nih Bang, kegiatan Rojali itu lingkupnya gimana Bang? Kalau itu kan setahun sekali. Ya. Kalau nggak ada pemotongan itu apa kegiatannya Bang? Kita kegiatan sehari-hari ada yang petani, peternak, Ini kan Pak dari ada sebagian dari karyawan Bogor, gitu. sebagian dari Bogor, sebagian dari sini. Oh jadi ini nggak mesti orang sekitar Nah. sini ya? Ya, Oh, campuran ya? ya, Oh, paling jauh Bogor? Bogor. Bogor. Wih hebat ya. Pilih jadinya Bogor juga nggak ada yang lain Pak. Ada kesulitan nggak sih Bang dalam melaksanakan pemotongan kayak gini Bang? Alhamdulillah selama ini kita
ada sih kesulitan itu nggak akuin itu, kita akuin itu ada gitu. Tapi alhamdulillah bisa diatasi gitu kesulitan itu. Nggak, maksudnya sapinya nggak berontak-berontak banget kan? Ada pernah beberapa Oh, ada kali juga? gitu, ada juga yang beberapa tahun kemarin ada gitu. Yang kayak tadi pun alhamdulillah bismillah alhamdulillah bisa kita eksekusi gitu dengan baik dan benar. Oke. Oh ya Bang, satu lagi. Kalau seandainya ada nih yang nonton pengen istilahnya, mau memotong kambing nih, hubungin Rojali, itu gimana caranya Bang? Channel nomor telepon aja di 0812 84 90 26 31 dengan Bang Dila. Oke, itu diinget-inget nih teman-teman yang nonton tuh nomor teleponnya. Saya nggak bisa tulis di bawah nih. Iya. Ya? Tulisnya yang terjadi di bawah ya. Ah, iya betul. Sekretariatnya di mana nih Bang? Sekretariatnya di Jalan Pisangan Lama 3, RT 8, RW 8 nomor 3. Oke. Jadi teman-teman kalau ada yang mau kerjasama besok-besok nih ada pemotongan hewan apa, bisa hubungi dengan Bang Dila dengan nomor telepon yang tertera di bawah sama alamat. Ya Bang. Ada kesan-kesan nggak Bang nih untuk teman-teman yang nonton nih Bang? Kesan-kesannya Idul Adha ini adalah untuk event berkurban. Apapun itu yang kita punya sedikit lah kita harus bisa berkurban, entah itu dari panitia ataupun kita berkurban dengan yang senilai yang sesungguhnya, minimal kita ikut andil di dalam pelaksanaan Idul Adha ini. Iya. Jangan korban perasaan ya Bang. Betul itu sama. Oke, terima kasih banyak Sama-sama. atas omongannya. Nanti jangan lupa dipantau terus nih channel YouTube saya. Ya, di subscribe ya. Siap. Makasih banyak. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim menjadi toladan buat kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.